مقاصدنا وتقبل توبتنا بجاه سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه علماء الله العاملين أولياء الله الصالحين خصوصا مؤلف هذا الكتاب صحيح البخاري العلامة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري نفعه الله بعلومه قدس الله سرهم ونور ضريحهم ويعلي درجاتهم في الجنة وأعد علينا من بركتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara sekalian, para pecinta ilmu Allah, para pecinta kebaikan, pecinta jami'ah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan pertolongan Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan ngaji kita di hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Al-Hasan bin As-Sabbah sami'a Ja'far bin Aun haddatsana Abu Umaisi akhbarana Qais bin Muslim an Tariq bin Shihab an Umar bin Al-Khattab anna rajulan minal Yahudi qala, ada seorang Yahudi bertanya, mendatangi Amirul Mukminin. Siapa Amirul Mukminin? Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Umar ini sahabat Nabi, Amirul Mukminin, pada waktu itu sebagai Amirul Mukminin. Ada seorang laki-laki, anna rajulan minal Yahudi, seorang laki-laki dari Yahudi, ya, beragama Yahudi. Qala, beliau berkata, siapa si Yahudi tadi? Lahu, kepada Amirul Mukminin, ya, kepada Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, ayatun fi kitabikum taqra'unaha law alaina ma'syaral yahudi nazalat lattakhadna dhalika al-yawma 'idan. Wahai Amirul Mukminin Sayyidina Umar, ada ayat di dalam kitab kalian, dalam kitab pepanjenengan, di dalam kitabmu, yang ketika ayat itu nazalat diturunkan kepadaku, maka akan aku jadikan dzalikal yauma idan, akan aku jadikan hari itu ketika diturunkan ayat itu kepadaku, hari penurunannya akan aku jadikan idan, hari raya. Jadi pada setong ayat sejak Yahudi ketika mon ayat ketika diturunkan kepadaku, kapan dia diturunkan akan aku jadikan hari raya. Epateti hari raya buat orang Yahudi. Paham Sayyidina Umar, sudah paham Sayyidina Umar. Kemudian qala, cuman bertanya Sayyidina Umar untuk memperjelas. Ayun ayatin, ayat yang mana wahai seorang laki-laki? Ayat yang mana yang kau maksudkan? Qala, kemudian si Yahudi tadi berkata, menjawabnya, qala, yaitu ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Kata si Yahudi tadi,
ayat yang aku maksud ini Sayyidina Umar. Al-yawma akmaltu. Jadi ayat nih, surah ini salah satu ayat dalam ayat suci Al-Quran, dalam Al-Quran. Al-yawma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan lakum, bagi kalian, dinakum, yaitu agama untuk kalian. Wa atmamtu, dan telah aku cukupkan, alaikum, bagi kalian, ni'mati, nikmatku. Wa raditu, dan aku meridai, aku ridha dengan Allah, lakum, kepada kalian semua, al-islama dina, yaitu Islam sebagai agama kalian. Kemudian ayatnya ini ke arti lagi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kemudian setelah si Yahudi menyampaikan ayat itu, kemudian Sayyidina Umar menjawabnya. Qala Umaru qad arafna dzalika al-yawma wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafat yawm al-jumu'ah. Aku paham di hari itu, turunnya ayat hari itu dan tempat hari itu aku paham. Di mana nazalat, turun hari itu, yaitu ketika Rasulullah SAW, ayat itu turun kepada Nabi pada saat Rasulullah qaimun bi Arafah. Rasulullah berada di Arafah yaumul jumu'ah, pas hari Jumat. Detik ayat kenika turun, ayat tadi turun pada saat Rasulullah melaksanakan haji wada. Di hari Jumat, haji perpisahan. Setelah itu Rasulullah SAW wafat, tidak melaksanakan haji lagi. Artinya apa? Di situ Allah menunjukkan hari itu sudah disempurnakan semua. Agama Islam sempurna. Yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi syariat pun kenika sempurna pun Gusti Allah berupa Al-Qur'an ini sudah sempurna pada waktu itu. Sempurna aki. Seandainya ini kita analogikan misalnya, kontekskan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, nikah proklamasinya. Jadi sebelumnya Presiden Soekarno bersama proklamator yang lain Bung Hatta memproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelumnya ketika ada rancangan, sebelumnya ada peristiwa-peristiwa. Ada peristiwa yang sama dengan Rasulullah SAW. Pada waktu itu di hari Arafah, pas kemudian hari Jumat, diresmikan, disempurnakan proklamasi ajaran Islam. Sempurna oleh Allah. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku. Kenika nikmat Allah terbesar ki nikmat Islam. Mangana wan panjenengan nikah, kita semua mau mencari nikmat Allah yang paling besar, ya Islam. Makanya bahwa nikah itu asal every Islam itu nikmat terbesar. Lah nikah, aku cukupkan bagi kalian, itulah nikmat terbesar. Coba. Makanya bahwa nikah itu asal kun bada agama Islam itu nikmat terbesar. Kun bada dengan Islam, kulawan panjenengan acarana ke salat, itu nikmat terbesar. Nikmat Allah terbesar bukan harta yang banyak, bukan. Tetapi kita berada di umatnya Rasulullah, itulah nikmat terbesar. Kemudian yang paling penting, bukan hanya nikmat itu diberi oleh Allah, tapi waraditu lakumul Islam madina. Berengkau ridho Islam itu agama. Loh, itu yang kita cari. Ridhonya Allah. Apa yang mau kita minta lagi kepada Allah? Lebih kesempurna. Jadi ajaran Islam yang sampai kepada kita dari Rasulullah, itulah nikmat, itulah yang diridhoi Allah. Lakukan ketika pasti kita akan sempurna, pasti akan bahagia.
Tak usah nyari silahan, mencari kebahagiaan, entah ke tempat-tempat refreshing, apa biar tenang. Nah, agama Islam mah tenang. Tak usah nyari tempat-tempat yang lain, refreshing, biar tidak sumpah, biar tidak jenuh, cari nikah keindahan, cari nikah. Nah, di Islam itulah kenikmatan. Kalau orang mau menyelami hakikat Islam, dia tidak akan mau kemana-mana. Cukup menyel Quran, beda kenikmatan di dalam Al-Quran. Apalagi yang mau kita cari kenikmatan selain agama Allah. Nah, karena ini penting bagi umat Islam, maka bergusti Allah beki pas ketepaan hari Arafah. Nah, oleh karena itulah hari Arafah anika oleh orang Islam aniku tuh hari semua jadi hari penentu ibadahnya haji. Jadi hari Arafah ni kamu istijabah ni hari. Hari Jumat juga dengki di hari Jumat. Makanya hari Jumat juga disebut sebagai hari raya. Karena aneka sahabat atau ulama-ulama ada yang mengatakan bahwa di hari Jumat aneka tidak dianjurkan untuk berpuasa. Misalnya bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, pas panjenengan mau memulai puasa, jangan mulai hari Jumat, mulai dari hari Kamis atau hari yang lain. Kan hari Jumat ini kan ya, dia mengatakan hari raya. Hari kila asokor kenika mensyukuri kila karena ayat ini turun pada hari Jumat, nikmat terbesar. Pon eridai berkusti Allah. Gimana lagi pada proklamasi kemerdekaan. Jadi orang-orang Indonesia sebelum ada proklamasi tidak begitu bangga. Tapi ketika diproklamirkan oleh Bung Karno pada hari itu, pada tanggal itu, pada jam itu, dan di tempat itu disebarkan oleh media. Waktu itu radio dan media-media yang lain sang orang Indonesia merdeka. Apa ada gila nikah hari Jumat, hari proklamasi Islam. Itu nikah itu sempurna syariat Gusti Allah. Asokor nikah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala beri nikmat yaitu Islam. Makanya kun kita asokor pada Islam nikmat terbesar. Tak usah nyari lain. Ada apa? Mahal iman ini, mahal Islam. Berarti ketika kita berada di Islam, disitulah ada bagian dari keimanan. Sokorat kita Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aba teti umat kanjeng Nabi, beri Islam, beri pandoman, beri panduan, beri pedoman. Ini luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau kita minta di dalam Islam lengkap semuanya. Mau minta urusan persoalan harta ada, persoalan ekonomi ada, persoalan keluarga ada, mau cari tentang persoalan dunia ada, persoalan akhirat ada, lengkap. Apa yang mau kita cari? Memang Islam didesain oleh Allah yaitu untuk mewadahi kebutuhan manusia di dunia dan kelak di akhirat. Ketika nikah, asokor aba andi Nabi Muhammad yang diberikan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kanjeng Nabi haji wadanya kita itu tempat ke hari Jumat. Haji wada ini kan perpisahan. Jadi perpisahan. Pas haji boleh mas kanjeng Nabi mas. Dari lagi haji boleh. Loh, inilah saudara-saudara sekalian sebagai satu cerminan bagi kula panjenengan, abad kita semua diberi nikmat oleh Allah yang besar dan terbesar dari nikmat yang lain itu agama Islam. Muka-muka mampu merawat Islam menjadi kekuatan dahsyat di dalam hati kita kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepaling penting dan sepaling sulit aja ke Islam. Ini yang paling penting. Orang kalau mau menanam mudah, tapi
Tapi yang paling sulit bagaimana merawat tanah. Banyak godaan. Kotu sampai. Sama halnya menanam padi. Mun perak naman kan si arawat tak godaan banyak. Mereng. Lisakoni berkoning-koning manok. Manok kon sakoni tekos adalah kon dari bebe. Mun tak sabar ambu setan. Yober bas. Ober wela arapa po dempo. Tak sabar ada. Ki ngobata, mupuk, pupukun macam telok. Banyak. Ya itulah. Coba mun abe merasa sungguh kan merawat dekat tanaman di dunia, mengapa kita tidak merawat tanaman yang sudah Allah tanamkan di hati kita Islam untuk kepentingan di dunia dan akhir? Lah, mun urusan dunia, urusan nikah, kudu pun panjenengan mun urusan nikah, ada disibukkan. Tapi urusan Islam, urusan agama, abe tak pernah sibuk dengan agama, dengan Islam. Lah. Padahal nikah harus dijaga terus. Keislaman kita harus tetap berkualitas, tetap tinggi, tetap meningkat. Untuk mencapai ridhonya Allah. Karena pun ridho itu Allah. Jaga betul, sudah diproklamirkan. Makanya kita cukup berada di dalam Islam, mencari Islam, mendalami Islam, menggali lautan hikmah di balik Islam ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis ini sangat berharga bagi kita pas ketepaan hari Jumat ini, hari kemerdekaan kita, dan kula-kula panjenengan ketua sokor terus menerus apapun ibrik Islam. Ayo jaga kemerdekaan kita dari nafsu, jaga kemerdekaan kita dari dajjal-dajjal, jaga kemerdekaan kita dari iblis, jaga kemerdekaan kita dari godaan-godaan yang bisa menyurutkan amalia-amalia keberislaman kita. Dan itunya aneka yang dekian akan menjadi penentu kita bahagia tidaknya di akhirat. Moga-moga Allah arak dekat Islam kita, Allah mau menjaga dekat amal-amal kita sehingga kita ditatap oleh Allah menjadi hamba-hamba yang saleh dan salehah, diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga juga kita nyoon di hari Jumat, hari haji, haji wada terakhirnya Rasulullah. Ayo nyoon, moga-moga kita keluarga sanak foto terparingan rezeki kuat ke Mekah Madinah, ziarah nyabis ke Kanjeng Nabi, umrah haji dekat Baitullah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل محمد يا رب صل bersama ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi ballighna nazur ya Rabbi taghshana binuri ya Rabbi hifdhanak wa amanak Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومؤافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدينا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن اللهم صل على السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله اللهم صل على محمد يا رب صل اللهم صل وسلم وبارك